Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi bersama dengan saya Sultan Aditya dari kelas TI 19A1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses data mining dan knowledge discovery in database (KKD). Tugas video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah data mining yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Abdul Halim Ansor Eskom Mkom. Langsung saja kita ke pembahasannya. Proses data mining dan knowledge discovery in database (KKD). Data selection. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. Nah, data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas, terpisah dari basis data dan data operasionalnya. Kemudian yang kedua ada pre-processing atau cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Kemudian ada transformation atau perubahan, yaitu coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Dan kemudian baru data mining, yaitu proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Interpretation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. 6 fase cross-industry standard process for data mining. Yang pertama ada fase pemahaman bisnis. Fase pemahaman bisnis antara lain yaitu yang pertama penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis. Dan yang kedua menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Dan kemudian yang terakhir menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Fase pemahaman data yaitu mengumpulkan data, menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal, kemudian mengevaluasi kualitas data, kemudian jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola permasalahan. Yang ketiga, ada fase pengolahan data. Yang pertama, siapkan dari data awal kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. Kemudian pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai analisis yang dilakukan. Kemudian lakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. Kemudian siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Yang keempat ada fase pemodelan. Yaitu yang pertama pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. Kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Jika diperlukan proses, dapat dikembalikan ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining. Kemudian fase yang kelima yaitu evaluasi. Mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Kemudian menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada tahap awal. Kemudian menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Kemudian mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Nah, kemudian fase yang terakhir, fase ke-6 yaitu fase penyebaran. Yaitu menggunakan model yang dihasilkan. Pembentukan model tidak menandakan telah terselesaikan proyek. Contoh sederhana penyebaran yaitu pembuatan laporan. Contoh kompleks penyebaran yaitu penerapan proses data mining secara paralel dan departemen lain. Pengelompokan data mining. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok yang berdasarkan tugasnya masing-masing, yaitu dapat dilakukan deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, pengklasteran, dan asosiasi. Yang pertama deskripsi, yaitu proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contoh petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan
Keterangan siapa ya yang berkualitas diduga dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Kemudian prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa menantang. Contohnya yaitu prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Kemudian prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, sedang, dan pendapatan rendah. Oke, cukup sekian. Itu dia pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.